Planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Jadi sahabat-sahabat petani kelapa sawit, pada kesempatan hari ini kita akan membahas berbagai macam rumput yang harus kita ketahui ya. Mungkin di antara para petani-petani kelapa sawit banyak yang udah tahu ya, yang rumput mana yang berbahaya terhadap pertumbuhan kelapa sawit, yang rumput mana yang bagus untuk pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Ini udah saya pegang banyak nih. Ini bermacam-macam rumput. Kita bahas salah satunya setiap detail rumputnya tersebut. Mungkin bahasa ilmiahnya di petani tidak tahu, tapi kalau bahasa kita sendiri, mungkin setiap daerah berbeda bahasa. Ya, translate lah oleh sahabat-sahabat petani semuanya, tergantung daerah masing-masing. Oke, kita bahas dengan rumput ini dulu. Ini adalah pakis kawat ya. Pakis kawat ini sangat berbahaya terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Yang mana pakis ini bisa menghambat pertumbuhan kelapa sawit tersebut karena dia banyak penyerapan kadar nutrisi terhadap tanah tersebut atau mineralnya, bisa membuat tanah itu gersang atau keras atau tandus pakis kawat ini karena dia tidak terlalu banyak membutuhkan penyerapan kadar air. Jadi pakis kawat ini tidak boleh kita pelihara. Ini harus dibasmi. Ini membuat pertumbuhan kelapa sawit itu tidak akan bagus kalau yang ini. Selanjutnya, rumput alang-alang. Ini rumput alang-alang. Rumput alang-alang ini juga berbahaya. Ini sangat berbahaya, menghambat pertumbuhan kelapa sawit tersebut, apalagi dekat batang kelapa sawit. Ini akarnya sangat cepat penyerapan nutrisinya, jadi tidak kebagian terhadap kelapa sawit. Ini alang-alang namanya. Selanjutnya ini ada lagi rumput lunak ya, yang seperti ini. Rumput ini cocok kali untuk di kebun kelapa sawit. Rumput yang seperti ini. Kenapa? Rumput ini dia akan menyerap, akan menjaga kelembapan tanah. Apabila dia mati, itu di bawah itu basah. Karena kandungan air rumput ini banyak. Jadi kita nggak khawatir kalau rumput ini di kebun kita. Tapi jangan di piringannya. Setidak-tidaknya ya di pinggir-pinggir piringannya atau di gawang matinya. Ini rumput ini bagus. Sangat bermanfaat kali untuk kesuburan tanah, untuk menjaga unsur hara tanah. Rumput ini. Selanjutnya, rumput ini. Ini rumput bayam masa kami. Ini juga sama. Ini sangat bagus di kelapa sawit. Apabila rumput tersebut, rumput yang satu tadi atau rumput yang ini, kalau ada di kebun kelapa sawit, dijaga. Tapi maksudnya bukan dibiarkan di piringan ya. Ini sangat bermanfaat. Oke. Selanjutnya, kita bahas ini kududuk ya. Kududuk. Ini biasa tumbuh di sawit ini. Kududuk ini nggak boleh dibiarkan, ini sangat menghambat pertumbuhan kelapa sawit. Rumput bulu ini yang sering banyak di kebun kelapa sawit ini, sama kududuk. Rumput bulu, kududuk ini sangat banyak di kebun sawit, harus dimusnahkan juga, tidak boleh ada di kebun kelapa sawit. Pakis ini, ini sangat bermanfaat, yang ada di batang ini atau di gawang matinya itu sangat berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah juga. Ini harus dibasmi ya. Ini menghambat pertumbuhan kelapa sawit juga. Ini adalah karet ya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah berbagai jenis rumput atau tumbuhan yang tidak boleh berada di kebun kelapa sawit kita. Yang berada itu adalah rumput lunak yang seperti tadi, ada rumput bayam, ada rumput lunak satu lagi, ada yang pakai seperti ini, itu dibolehkan. Kenapa? Itu menjaga kelembapan tanah, menjaga kesuburan tanah agar tanah itu netral unsur haranya. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau ada rumput yang rumput bulu seperti tadi, rumput alang-alang, terus rumput apa lagi itu, bulu dan lain-lainnya, itu tidak boleh. Seharusnya harus dimusnahkan secepat mungkin. Apalagi pakis kawat itu berbahaya kali di kelapa sawit kita. Itu akan menghambat pertumbuhan kelapa sawit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah berbagai jenis rumput
yang ada di kebun sawit kita, yang harus wajib dibasmi, yang tidak perlu dibasmi, tapi bukan tidak perlu dibasmi, tapi juga harus dibersihkan juga. Minimal piringan sawit kita bersih, biarkan aja dia tumbuh dekat-dekat pinggir-pinggir, apa namanya tuh, pinggir-pinggir pelepah atau gawang mati yang tidak berfungsi, biarkan aja tumbuh situ, nggak usah disemprot. Gitulah maksud Adi Petani. Jadi buat sahabat-sahabat, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat.